Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah khotbah untuk Minggu 25 April 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu 25 April 2021 tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema untuk khotbah ini adalah menuruti perintah Allah. Ketika kita membaca surat 1 Yohanes, kita akan menemukan siapakah yang disebut anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang adalah anak-anak yang menyatakan kebenaran dan berpegang teguh pada kebenaran bahwa Yesus, Anak Allah, adalah sungguh manusia dan benar-benar menumpahkan darahnya untuk menyucikan manusia dari segala dosa. Anak-anak terang adalah anak-anak yang percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia dan dia sungguh-sungguh anak Allah. Selain itu, anak-anak Allah yang sejati itu adalah anak-anak atau orang-orang yang juga taat kepada perintah Allah dan hidup saling mengasihi. Sedangkan anak-anak kegelapan adalah anak-anak yang tidak menaati kehendak Allah, namun justru mengikuti iblis atau Satan. Dalam bahasa Yunani disebut Satanas, sang lawan. Iblis yang memimpin kuasa-kuasa dunia yang melawan Allah dan umatnya. Mereka adalah pendusta.
mereka tidak melakukan kebenaran. Mereka tidak menuruti perintah Allah, tetapi justru melawan Allah. Kemanakah tempat orang-orang seperti ini? Mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah tempat siksaan abadi. Saudara-saudari yang terkasih, perintah Allah adalah pedoman untuk kelangsungan hidup dan keselamatan dalam kehidupan kita. Menuruti, asal katanya turut, artinya mau dan ikhlas melakukan apa yang diperintahkan. Berkali-kali Yesus mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan kita juga untuk menuruti perintahnya agar kita diselamatkan. Yesus mengetahui bahwa manusia sangat sulit untuk menuruti perintahnya, karena kelemahan kita sebagai manusia biasa yang cenderung mementingkan diri sendiri. Dalam teks ini ada yang membuat kita bisa mau menuruti perintahnya, yaitu yang pertama kita bisa lihat di ayat 19, dikatakan kita berasal dari kebenaran. Dosa telah memisahkan kita dari Allah yang benar. Dosa telah membuat kita secara terus-menerus melanggar kebenaran dan tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Namun Kristus telah mati untuk membenarkan kita. Pembenaran itu berarti bahwa kita diselamatkan dari murka Allah untuk selamanya. Berangkat dari pembenaran inilah yang memampukan kita untuk dapat menuruti perintah Allah. Yang kedua yang membuat kita bisa menuruti perintahnya adalah dikatakan di ayat 20, Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Manusia mungkin dapat mengukur dalamnya laut, tetapi tidak dapat mengukur kedalaman hati manusia. Itu sebabnya ada perkataan yang menyatakan lain di bibir, lain di hati. Ada juga perkataan jangan ada dusta di antara kita. Atau ada juga perkataan dunia ini panggung sandiwara. Itu artinya ada keterbatasan manusia dalam memahami dan mengenal isi hati manusia. Tetapi sedalam-dalamnya isi hati manusia, Allah lebih besar daripada hati kita. Allah mengetahui seluruh isi hati kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ketulusan hati untuk menuruti perintah Allah tentu diketahuinya, sehingga kita tidak bisa bersifat munafik. Kejujuran hati datang meminta kepada Allah tentu akan membuat kita menerima apa saja dari Allah ketika kita meminta. Allah lebih besar daripada hati kita. Inilah yang membuat kita menuruti perintah Allah. Sebab kita tidak bisa berpura-pura baik. Kita tidak bisa berpura-pura taat dan setia. Kita tidak bisa berpura-pura melakukannya. Karena semuanya itu terlihat dan jelas di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apakah perintah Allah yang harus kita turuti di dalam teks ini? Yang pertama, perintah Allah yang harus kita turuti dan lakukan adalah percayalah akan nama Yesus Kristus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup menekukkan lutut, baik itu yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi.
Iblis pun gemetar mendengar nama Yesus. Dan nama Yesus satu-satunya yang sanggup mengusir setan dan segala kuasa jahat, roh-roh jahat. Dalam Ibrani 1 ayat 4 juga dikatakan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kepercayaan yang penuh seperti inilah maka orang Kristen dapat mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah. Orang-orang Kristen yang menuruti perintah Allah, maka Roh Kudus akan tinggal bersama orang yang percaya. Tanda kehadiran Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati dan perilaku orang yang percaya kepada nama Yesus. Ketaatan melakukan perintah Allah, kasih yang Ia tunjukkan adalah tanda kehadiran Kristus dan Roh Kudus dalam hati setiap manusia. Sehingga dengan jelas disebutkan di dalam teks ini, barang siapa menuruti segala perintah Allah, maka Allah diam di dalam dia, dan dia diam di dalam Allah. Allah atau Roh-Nya tinggal di dalam kita. Kehadiran Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya membuat dia akan berjubilate, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dan akan terlihat di dalam kehidupannya mewujudkan kasih sebagai tanda bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Dan yang kedua, perintah yang dilakukan oleh orang Kristen di dalam teks ini adalah supaya kita saling mengasihi. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi menurut kasih dan perintah kasih yang telah Allah karuniakan. Itu artinya kita harus mempergunakan sifat kasih Allah yang diberikan di dalam kita, yaitu kasih yang sempurna. Sebab kasihnya itu disertai dengan pengorbanan, bahkan pengorbanan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Konsep dan pengajaran Yesus tentang kasih tidak ada bandingnya dan tandingnya di dunia ini. Yesus mampu mengasihi dengan kasih tanpa batas. Mengasihi meski dibenci, dihina, dan difitnah. Mengasihi tanpa pilih kasih, serta mengasihi dalam kerendahan hati. Kasih Allah ini bersifat kreatif, yang sejatinya membawa manusia pada keselamatan dan menjadikan manusia memiliki kasih untuk saling mengasihi antar sesama seperti yang diteladankan oleh Yesus. William Barclay menyatakan bahwa kasih agape adalah kasih yang bercirikan pengampunan. Yang dapat diartikan bahwa kasih itu dituntut untuk dapat mengampuni tanpa mengangkat perasaan, tetapi harus pada kemauan. Tidak hanya sebatas hati, namun juga mengenai pikiran dan membawa manusia melakukan yang baik. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan mengutus kita untuk mewujudkan kehidupan di dalam kasih, yaitu dengan melakukan kebaikan, melayani Tuhan. Kasih diwujudkan dengan empati, dengan hidup di dalam perdamaian.
Belajar dari perenungan ini, sebagai orang Kristen yang sudah menerima keselamatan, adakah kita telah hidup dan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita setiap harinya? Adakah kita yang sudah menerima keselamatan harus hidup di dalam kasih? Yohanes dengan tegas dalam perikop ini menyatakan, jika tidak ada kasih kepada sesama manusia di hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Sebab setiap orang yang melakukan kasih, maka ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian juga di dalam setiap rumah orang Kristen. Jika Allah dalam Yesus Kristus diam dan tinggal di dalam rumah kita, maka seisi rumah kita akan berbahagia, sebab seisi rumah akan mewujudkan kasih. Bagi orang Kristen, identitas Allah adalah cinta kasih. Hal ini juga menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Harus hidup di dalam kasih. Kasih orang Kristen memiliki tangan untuk menolong. Kasih orang Kristen memiliki kaki untuk menghampiri orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kasih orang Kristen memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih orang Kristen memiliki telinga untuk mendengar teriakan orang yang menderita, yang meminta pertolongan. Artinya, kasih orang Kristen jelas terlihat dan diwujud nyatakan dan dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai dunia, lingkungan sekitar kita, kecewa pada kekristenan karena gaya hidup kita yang munafik, yang pendendam, yang kikir, pelit, pemarah. Tetapi jadilah orang Kristen yang menuruti perintah Allah, yaitu mengasihi seorang akan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang yang mengenal kita, baik orang Kristen maupun non-Kristen, merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Maka firman Tuhan ini mengajak kita, marilah kita melakukan semua perintah Allah atas dasar cinta atau kasih, bukan karena malu dilihat oleh orang lain, bukan karena takut dihukum. Jika atas dasar kasih, maka kita dapat melakukannya dengan sepenuh hati, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, yang tidak pernah putus-putusnya kami terima. Banyak hal yang telah Tuhan beri bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kadang kala kami lupa mengucap syukur kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat mewujudkan kasih dalam kehidupan kami kepada sesama kami manusia, seperti Engkau yang telah mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.